Iya, halo, bertemu lagi di channel saya. Kali ini sih gue mau coba nge-review ya, perangkat apa, laptop apa yang memang mumpuni untuk daily activity kalian ya. Sekiranya mungkin untuk editing ringan, main game ringan, atau bahkan yang hanya sekadar Microsoft Office aja kayak Word atau Excel gitu kan. Nah, di sini sih gua make Acer Swift 3 ya, yang udah prosesor Ryzen 5 seri Mobile 3 ya kan. Nah, ini gue beli tahun 2020. Hingga saat ini 2023 di penghujung akhir tahun pun juga masih mumpuni nih gitu. Nah, saya yakin sih teman-teman kalau misalkan mau beli laptop ini di tahun ini atau mungkin tahun depan di awal tahun masih masih mumpuni juga gitu kan. Nah, saya prediksi juga ini masih sekitar 3 tahun lagi atau mungkin cukup lah 5 tahun lagi gitu kan. Nah, disesuaikan dengan budget kalian. Nah, kalau nggak salah itu saat ini tuh barunya itu dulu ya barunya itu sekitar 7.900.000 ya. Tapi kalau misalkan eh, secondnya itu kita tulis Swift 3 Acer AMD Ryzen 5. Nah, kita lihat cek harganya. Seperti itu kan. Harganya yang second ya. Ya sekitar segini sih. Di harga 5 juta, 6 jutaan gitu kan. Atau mungkin nanti kalau misalkan dapat yang lebih murah jadi bisa bisa 5 jutaan pas atau mungkin pas setengah ya. Tergantung kondisi sih sebenarnya gitu kan. Nah, Ryzen 3 AMD Swift 3 ini dibekali dengan Ryzen 5 ya, yang udah di dalamnya dedicated VGA Radeon ya, grafik itu ya. Nah, di sini kita coba aja, ini kan alamat websitenya langsung Acer ya. Kita coba cek di DXDiag ya. Nah, kalau di DXDiag ini di sini serinya adalah AMD Ryzen 5 3500U. Itu tandanya untuk mobile dengan di dalamnya adalah 8 logical core CPU ya, seperti itu, dengan kecepatan sekitar 2,1 GHz. Nah, di sini sebenarnya bawaan RAM-nya itu sekitar 4 GB ya, tapi udah saya tambahkan karena memang tersedia satu slot lagi kosong, yakni saya tambahkan 16 GB dengan DDR4 seperti itu. Nah, alhasil seperti yang saya bilang bahwa kalau memang laptop ini sangat mumpuni kalau jika di-upgrade sedikit aja, seperti RAM di-upgrade yang memang cukup besar lagi menjadi 20 GB, memang ini udah maksimal ya, karena satu slot itu biasanya 16 atau enggak 32 bisa, tapi itu memang agak jomplang. Tapi ya ini sesuai kebutuhan saya sih, karena kan memang kebutuhan saya ini daily life-nya adalah operasional office, lalu ada rendering juga ringan seperti itu, dan ada gaming lah kalau misalkan emang lagi penat gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke display VGA-nya. Ini itu adalah AMD Radeon Graphic ya, Vega seperti itu. Nah, sebenarnya ini VRAM-nya ini 2 GB ya. Tapi entah kenapa ada shared memory sama upper memory. Mungkin nanti teman-teman bisa nyari ya perbedaannya itu apa, seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita memang lihat task manajernya, kita cek ya task manager, bahwa dengan buka Chrome, buka VM, VirtualBox, dua VM dan beberapa aplikasi ringan lah ya, seperti itu. Di sini cukup makan, masih banyak space ya. CPU-nya tidak terlalu berat, lalu di sini masih kurang lebih setengahnya ya, karena saya di sini ada pakai VM buat hosting buat OS Windows 7 ya, untuk keperluan saya sih. Dan saya rasa ini masih multitaskingnya bagus ya, seperti itu tuh ya kan. Tuh, buka tab lagi seperti itu, masih bagus sebenarnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan lagi mau nyari laptop atau apa, sekitar budget 6 sampai 7 ya, yang memang mau dapat yang agak powerful dikit seperti itu ya, saya sarankan beli second yang terkait ini, ataupun beli baru ya, Acer Swift 3 Ryzen 5 yang seri 3500U seperti itu, daripada Anda misalkan beli yang memang benar-benar baru ya, keluaran produk terbaru yang misalkan
6 juta itu baru dapat Core i3 kalau nggak salah sih ya. Tapi daripada Core i3 saya lebih pilih ini sih, seperti itu, karena secara logical prosesornya juga lebih mumpuni, dan memang Ryzen sih yang memang apa namanya, uh, agak murah tapi memang bagus sih, seperti itu, untuk yang beberapa profesional seperti itu sih. Nah, overall sih bagus ya, keyboardnya juga udah apa namanya, backlight seperti itu ya, kalau bisa kita lihat ada backlightnya, sebentar kayaknya nggak ada, tuh backlightnya ya, seperti itu. Mungkin ini masih agak kotor. Support Windows 11 ya teman-teman, seperti itu. Dan memang satu lagi, kalau memang teman-teman perlu masih kurang layarnya juga, mungkin teman-teman juga akan perlu monitor sampingan lagi, ini seperti saya. Jadi kerja yang benar-benar multitasking. Di sini memang ada HDMI, tinggal colok seperti itu, masih mumpuni. Dan di sini sebenarnya displaynya itu support Full HD ya, 1980 dikali 1080 ya kalau nggak salah. Mungkin kita coba aja ya, kita cek ya benar ya, 1920 1080. Nah, kalau untuk nonton YouTube-nya itu coba kita cek ya, itu bisa nonton misalkan 4K HDR video 60 fps. Coba kita cek ya, ini aja coba ya. Ini sih teman-teman tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Dan ini support 4K ya. Kembali lagi tergantung ke video ke koneksi internet teman-teman ya. Saya rasa ini cukup bagus gambarnya ya tuh. Ya kalau mau saya sih dengan harga segitu worth it ini ya. Mungkin dengan dibekali beberapa upgrade tadi seperti RAM seperti itu sih harusnya udah cukup sih ya. RAM yang memang 16GB itu sekarang yang DDR4 tuh sekitaran berapa ya, 500 atau 600 lah, seperti itu. Daripada Anda memang membeli produk yang terkini seperti itu kayaknya budget 6 juta baru dapat i3 yang generasi 10 apa 11 itu saya lupa ya. Dan memang belum Full HD dan belum ada backlight seperti ini sih. Ya mungkin itu sih kalau dari aku sarannya. Mungkin ya teman-teman kembali lagi sesuaikan dengan budget kalian dan kebutuhan. Mungkin itu aja dari saya. Salam dan sampai jumpa lagi.